Hai semuanya, ketemu lagi di channel dari Pasya. Kamu yang baru lulus SMK atau perkuliahan, tentunya kamu bertujuan untuk mencari pekerjaan ya, untuk sesuai dengan jenjang pendidikan yang kamu orang ambil ya. Misalkan kamu orang di bagian hukum atau pendidikan, atau kamu orang dari SMK yang membutuhkan tenaga kerja. Pasti ada beberapa tes yang kalian harus lewati untuk bisa diterima di sebuah perusahaan. Nah, mengenai psikotes dan wawancara kerja. Tes psikologi atau psikotes dan wawancara kerja atau interview merupakan satu paket dalam proses seleksi calon karyawan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tes ini bertujuan mencari orang yang cocok dan pas baik dalam tingkat kecerdasan serta sifat dan kepribadiannya. Istilah kerennya the right man on the right place. Dasar pemikiran lainnya kenapa perlu diadakan seleksi yaitu adanya perbedaan potensi yang dimiliki setiap individu. Perbedaan itu akan menentukan pula perbedaan dalam pola pikir, tingkah laku, minat, serta pandangannya terhadap sesuatu. Kondisi itu juga akan berpengaruh terhadap hasil kerja. Psikotes merupakan bagian dalam rangkaian seleksi sebuah lowongan kerja yang kerap memiliki arti penting psikotes. Percaya atau tidak, merupakan perangkat untuk menangkap kecenderungan para pelamar yang meliputi kemampuan intelektualnya atau kepribadiannya. Dua hal ini tentu akan disesuaikan dengan karakter pekerjaan yang disediakan di sebuah perusahaan. Nah, kali ini saya akan membahas ya bagaimana cara agar seseorang bisa lolos dalam tes psikotes dan tes wawancara ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam psikotes dibagi berapa jenis ya, jenis uji coba. Yang pertama tes inteligensi atau IQ test. Kedua adalah personality test. Dan yang ketiga terakhir adalah performance test. Biasanya tes ini diberikan dalam deret angka, di mana Anda harus menjumlahkan angka-angka yang ada dalam lembar kerja Anda. Nah, penilaian dalam psikotes ada dua metode penilaian, yaitu secara kuantitatif menurut banyak jumlah yang didapatkan dan secara kualitatif menurut kualitas yang dihasilkan. Sebagai gambaran, tes yang dinilai dengan kuantitatif adalah tes inteligensi. Contoh tes berhitung, tes bahasa, tes penalaran, tes pemahaman, dan tes logika. Di sini yang dinilai menyangkut jumlah jawaban yang salah atau jawaban yang benar karena semua pertanyaan diberikan bersifat pasti. Penilaian secara kualitatif seperti tes proyektif, misalnya tes menggambar, yang umumnya dikenal oleh orang yang pernah mengikuti psikotes adalah gambar orang, draw a man, gambar pohon, draw a tree, gambar rumah, pohon, dan orang, host, tree, and person. Tes melengkapi gambar dengan kotak tes tidaklah menilai kemampuan menggambar, jadi bukan bagus atau jeleknya gambar yang dibuat, tetapi yang dinilai adalah kualitas yang dihasilkan sebuah gambar. Nah, kiat untuk sukses menghadapi psikotes adalah pertama persiapan fisik ya. Persiapan diri dengan istirahat yang cukup. Kedua, ketika mengikuti psikotes, usahakan dalam kondisi benar-benar sehat. Kalau Anda sedang sakit, coba bicarakan dengan penyelenggara tes apakah bisa ditunda karena mengerjakan soal-soal psikotes diperlukan konsentrasi yang tinggi, ketelitian, dan ketenangan. Yang kedua adalah persiapan mental. Anda harus yakin terlebih dahulu bahwa posisi pekerjaan yang Anda masuki, yang Anda minati, Anda lamar itu benar-benar sesuai dengan kemampuan Anda dan keinginan Anda. Jadi kamu pelajarin ya, ini perusahaannya membutuhkan orang bidang apa ya, sehingga sesuai dengan jalur kemampuan kamu. Yang kedua, selain persiapan mental adalah selalu berpikir positif dan yakin serta percaya diri terhadap kemampuan yang Anda miliki. Hilangkan perasaan cemas atau khawatir yang berlebihan dalam diri Anda. Nah, yang terakhir adalah tips sebelum psikotes. Bagi Anda yang dipanggil untuk menjalani psikotes, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pastikan Anda sudah tahu tempat tes. Disarankan beberapa hari sebelum tes, Anda sudah mengetahui tempat tes yang diselenggarakannya di mana ya. Terus sebelum berangkat ke tempat tes, berdoalah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan Anda, karena doa bisa merubah sebuah keadaan. Ingat, doa bisa merubah sebuah keadaan. Jangan lupa membawa peralatan tulis yang memadai. Jangan lupa untuk tetap menyediakan cadangan, misalnya pensil 2 buah, ballpoint dengan kualitas baik.
Dan jangan lupa membawa waktu ya atau jam tangan ya. Usahakan datang lebih awal, misalnya 10 atau 20 menit sebelumnya ya. Jadi kamu nggak kelabakan ya. Ketika sudah sampai di tempat tes, Anda cek informasi daftar peserta tes dan ruang di mana tempat tes Anda. Lanjut, tips saat psikotes berlangsung. Cari tempat duduk yang nyaman. Siapkan semua alat tulis di atas meja. Dengarkan baik-baik setiap ucapan atau pengarahan dari pengawas tes. Jangan ragu untuk bertanya. Tenang dan konsentrasi. Itu penting ya. Jangan mencontek ya, walaupun Anda tidak mengerti atau jawaban Anda, jangan mencontek. Belum tentu yang Anda contek itu benar. Jadi percaya aja sama diri Anda. Selesaikan semua soal dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan ingat ya, yang terakhir adalah Anda perlu latihan. Dalam psikotes kita perlu latihan karena ala bisa karena biasa. Semakin kita sering berlatih, semakin terbiasa kita menghadapinya. Itu cara-cara untuk menghadapi psikotes ya. Di samping itu saya juga merangkum beberapa ada di buku ini ya yang saya sering baca ya, buku untuk menghadapi psikotes yang bisa kalian download di bawah deskripsi di bawah ini yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik, jika video saya ini membantu untuk kalian-kalian para pelamar kerja atau yang baru lulus sekolah untuk mencari pekerjaan ya, kalian bisa membagikan dan men-share video-video saya ke kawan-kawan kalian dan men-subscribe channel saya agar bisa lebih berkembang dan bisa memberikan banyak informasi-informasi terbaru, dan tentunya subscribe yang kalian berikan kepada saya adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!